Oke teman-teman, video kali ini saya mau membahas nih tentang ada yang tanya waktu di salah satu konten saya di TikTok. Itu ada yang tanya kayak gini, kalau mau jadi content creator atau misalnya mau bikin konten sosial media apapun, itu mulainya dari mana sih? Nah, kebetulan saya juga mau membahas hal itu, maka video ini cocok buat mungkin kamu juga membutuhkannya. Jadi gini, misalnya kamu ini mungkin kamu lagi sedang dalam posisi menjadi pebisnis online atau sedang merintis yang namanya jualan online di sosial media. Habis itu juga sekaligus menjadi content creatornya, maka membuat sebuah konten setiap hari konsisten itu merupakan hal yang sangat penting. Tapi sekarang bingungnya gini, mulainya dari mana? Nah, akan saya bahas di video kali ini. Ada kurang lebih 2 tips utama. Ada 2 strategi utama yang perlu benar-benar disiapkan agar ketika action itu nggak bingung lagi mau mulai dari mana. Oke, yang pertama yaitu niche. Sering banget saya bahas tentang niche. Jadi gini, di sini menentukan niche ini adalah niche ini bisa termasuk produk jualannya apa, atau misalnya bidang tertentu yang mungkin akan kamu garap di sosial media, maka niche ini harus sangat ditentukan di awal. Apalagi kalau misalnya ingin membangun personal branding, maka niche akan menentukan kamu diingat apa oleh audiens. Kalau misalnya kamu ingin menguasai digital marketing, kan di luar sana juga banyak nih praktisi, expert di dunia digital marketing. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Sebagai content creator-nya, atau sebagai FB Ads, Instagram Ads, Google Ads, atau bagian digital marketing yang mana? Soalnya digital marketing itu luas. Jadi positioning akan menentukan juga kamu akan kuat di sana. Itu sih kalau saya. Kalau saya fokusnya niche-nya adalah digital marketing. Kalau sub niche-nya adalah content marketing. Jadi yang berhubungan dengan content marketing itu saya sangat senang bahasnya. Oleh karena itu sosial media saya didominasi oleh pembahasan tentang konten strategi. Entah konten untuk content creator, konten untuk jualan, atau segala macam jenis konten. Nah, itulah salah satu kekuatan saya dalam agar personal branding saya nantinya kebentuk. Karena hal ini saya menentukan niche, saya detailkan lagi sub niche-nya, setelah itu positioning-nya saya kuasai, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman dimulai dari produk jualannya, misalnya ini ambil studi kasus produk jualan saya, namanya Brain Creator Book, sebuah produk fisik dan digital digabung jadi satu. Notebooknya content creator. Jadi kalau goalnya adalah Brain Creator Book ini membantu content creator atau siapapun yang ingin benar-benar menguasai sosial media sebagai lahan untuk mendapatkan traffic secara gratis. Jadi ketika ingin promosi apapun itu gampang dapetin view, gampang dapetin trafficnya. Nah, maka Brain Creator Book ini cocok karena ini step by stepnya ada di Brain Creator Book. Jadi gini, kalau dimulai dari produknya Brain Creator Book, maka niche-nya yaitu tadi membahas tentang digital marketing. Kalau misalkan saya jualan produk yang sama sejenis yaitu notebook juga, tapi nggak dibuat untuk digital marketing atau untuk pelajar, itu terlalu mainstream. Tapi positioning saya ubah sedikit, saya tambahkan value dan offer. Notebook ini saya khususkan untuk digital marketing dan content creator, intinya yang ingin bikin konten di sosial media, maka ini loh notebooknya. Jadi nggak bisa disamakan dengan notebook yang lainnya, karena saya memiliki value dan offer lainnya. Itu yang pertama, yang perlu di-clearkan niche-nya apa, bidangnya apa, produknya apa. Itu. Masuk ke poin yang kedua yaitu mendapatkan ide konten yang tertarget. Kalau bingung mulai dari mana, teman-teman bisa menggunakan 4 circle. Saya bikin sendiri sih, ini dari pengalaman saya. Jadi untuk mendapatkan konten yang tertarget, saya melakukan 4 step ini. Yang pertama, ntar saya munculin di layar ya frameworknya, formulanya. Yang pertama, saya cari tahu niche di bidang itu, topik yang populer, topik yang dibutuhkan oleh topik yang memang top populer konten di bidang tersebut itu apa. Contoh, kalau di bidang saya, digital marketing, spesifiknya membahas tentang konten strategi, itu
pertanyaannya tentang apa? Oh, cara riset ide konten. Jadi saya bikin konten tentang cara-cara riset ide konten, cara mendapatkan ide konten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya punya kreativitas sendiri, saya punya ego sendiri, saya ingin menuangkan ke dalam konten saya. Itu yang saya pakai. Yang ketiga, yaitu saya memanfaatkan yang namanya market. Market ini membutuhkan apa? Market ini ingin apa dari konten ini? Ingin kan karena yang namanya konten kan memberikan suatu goal ya, memberikan suatu entah solusi, entah informasi, entah apapun itu, kan itu tujuan dari konten. Juga asal teman-teman tahu aja, yang namanya konten itu jembatan antara si creator dan si customer ataupun si consumer. Jadi konten adalah penghubungnya. Gimana caranya orang tahu jualan teman-teman kalau nggak bikin konten? Simpelnya kayak gitu. Yang terakhir, bikin mendapatkan ide konten dari yang namanya riset, memanfaatkan internet. Misalnya pakai Google Trends, Google Keyword Planner, pakai Google search engine-nya, ataupun YouTube search engine, pakai hashtag dari sosial media, atau pakai sound yang trending itu juga bisa. Video yang sedang trending di TikTok misalnya itu juga bisa. Tinggal kita gimana caranya memanfaatkan 4 elemen, mulai dari niche, brand, habis itu ada satu lagi apa tadi? Internet, yang satu lagi ada market. Nah, itu semua kita kolaborasikan, kita akan menemukan titik X, sehingga konten akan ditemukan di sana, dan kita nggak takut nih konten yang kita bikin ini ada yang terima atau enggak, karena kita sudah melakukan 4 survei, 4 analisa, dan kita sudah menemukan benar-benar rumusan konten yang tertarget. Ini juga bisa teman-teman lakukan dan akan didapatkan juga lebih detail di Brain Creator Book. Jadi itu tadi ya, mulainya dari mana? Yang pertama yang harus ditentukan adalah konten ini tujuannya untuk apa? Untuk promosi produk atau untuk apa? Kalau misalnya untuk promosi produk, produknya produk apa? Soalnya misalnya jualannya produknya hijab, kontennya itu macam-macam. Mau angle dari mana? Angle sebagai tutorial, tips and trick, hard selling jualan, kasih diskon, sebagai entertainment hiburan, atau seperti apa? Karena angle konten itu macam-macam, jadi harus di-clearkan dulu. Baru masuk ke yang kedua untuk mendapatkan ide konten yang benar-benar diterima 4 elemen ini, sesuai dengan passion teman-teman, habis itu sesuai dengan market, sesuai dengan bidang yang memang populer, yang selanjutnya di internet pun sudah terbukti laris dan ada peminatnya. Itu sih yang mesti teman-teman ketahui ketika ingin mulai dari mana. Kalau saya seperti itu, ya semoga aja ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang dibingungkan lagi, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, atau kalau mau konsultasi nih, bisa langsung klik WA yang ada di deskripsi. Bisa langsung kontak sama tim saya, tanya-tanya seputar jualannya, tentang kontennya, apapun akan saya jawab bersama tim pastinya. Tapi kalau ingin lebih cepat lagi saya bahasnya dan ingin mendapatkan ebook dan ingin join challenge ini gratis, langsung join ya. Klik linknya ada di deskripsi juga. Tinggal pilih deh mau klik yang mana. Syukur-syukur kalau mau ngeklik semua. Oke, segitu dulu informasi kali ini, konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya Kumadi Mas dan sampai jumpa.